Oke, teman-teman investor, pernah lihat saham yang bikin garu-garu kepala? Nah, kali ini kita akan bedah salah satu yang paling membingungkan, PT Intan Baru Prana atau IBFN. Ini bukan cuma soal naik turunnya harga ya, ini cerita tentang perusahaan yang secara fundamental di ujung tanduk, tapi harga sahamnya, wih, terbang. Gimana bisa? Yuk kita bongkar bareng-bareng teka-teki 800% ini. Oke, langsung aja kita masuk ke inti masalahnya. Yang bikin cerita IBFN ini aneh itu ada dua angka. Dua angka ini benar-benar kontradiktif, seolah-olah kita lagi ngomongin dua perusahaan yang beda. Nah, di satu sisi, coba lihat ini. Sahamnya naik gila-gilaan, lebih dari 800% dalam setahun. Angka kayak gini biasanya kan cuma buat saham-saham teknologi yang lagi booming kan? Jelas, ini kelihatan kayak sinyal beli buat para trader. Tapi coba kita lihat sisi lainnya. Ini dia dapurnya, laporan keuangannya. Utangnya 1,1 triliun. Asetnya cuma 403 miliar. Artinya apa? Modalnya minus 732 miliar. Gampangnya gini deh, kalau semua aset perusahaan dijual buat bayar utang, itu pun masih nombok ratusan miliar. Wah, ini sih red flag paling gede yang bisa Anda temukan. Nah, ini dia kan pertanyaan besarnya. Kok bisa perusahaan yang hitung-hitungan di atas kertas udah bangkrut, harga sahamnya malah meroket? Pasar ini lagi lihat apa sih yang nggak kelihatan di laporan keuangan? Ini yang menarik buat kita kupas tuntas. Oke, untuk bisa nebak masa depannya, kita harus mundur sedikit, lihat masa lalunya. Karena ada satu momen penting, satu kejadian yang benar-benar jadi titik balik buat IBFN. Jadi, dulu itu IBFN ini bisnisnya apa sih? Mereka itu perusahaan multi-finance. Gampangnya, mereka kasih pinjangan buat orang atau perusahaan yang mau beli alat berat. Jadi, mereka ini bagian dari grup yang lebih besar, PT Intracopenta atau INTA. Kerjaan mereka ya di sektor keuangan. Perjalanan mereka lumayan panjang ya, dari tahun 91, terus IPO tahun 2014, semuanya kelihatan baik-baik aja. Sampai, nah lihat tahun 2022. Boom! Izin usahanya dicabut sama OJK. Ini bukan sekedar masalah kecil loh, ini ibaratnya vonis mati buat bisnis lama mereka. Dan ini dia buktinya, surat sakti dari OJK. Di titik inilah perusahaan cuma punya dua pilihan, tutup buku selamanya atau putar otak berubah total. Terus kenapa bisa sampai dicabut izinnya? Ya ini ceritanya perfect storm, keuangan internalnya udah goyang, dihajar pandemi, klien-kliennya jadi banyak yang nggak bisa bayar cicilan, kredit macet numpuk, dan akhirnya ya ambruk model bisnis pembiayaan mereka. Nah, dihadapkan dengan vonis mati tadi, IBFN nggak nyerah gitu aja. Mereka justru melakukan manuver yang super berani. Mereka putar haluan secara radikal. Mereka benar-benar banting setir. Kalau dulu mereka jual duit lewat kredit, sekarang mereka jual barang beneran. Fokusnya pindah total ke penjualan dan rental alat berat plus servisnya. Dari perusahaan finance jadi perusahaan dagang. Beda banget kan? Nah, manuver ini bisa berhasil kuncinya cuma satu. Ada induknya, Inta. Bayangin aja tanpa jaringan dan pengalaman Inta yang udah puluhan tahun di industri ini, mungkin mereka udah tamat. Buat kita sebagai investor, ini penting banget. Ini semacam safety net. Aset nggak kelihatan yang nilainya besar. Oke, rencananya kedengeran keren di atas kertas. Tapi pertanyaannya, berhasil nggak? Yuk kita lihat lagi datanya. Cek apakah mesin baru mereka ini beneran udah nyala dan menghasilkan. Dan ini dia jawabannya. Pendapatan mereka naik gila-gilaan, 807%. Cuma dalam 9 bulan pertama di 2025. Ini bukti nyata kalau bisnis barunya itu jalan, bukan cuma omong doang. Mereka beneran jualan dan dapat duit banyak. Eits, tapi tunggu dulu. Setiap kali kita lihat kabar bagus, kita juga nggak boleh lupa sama hantu dari masa lalu. Ingat angka ini? Defisit modal 732 miliar. Ini masih ada, dan ini jadi beban yang ngegandul terus di neraca mereka. Jadi, disinilah letak dilema utamanya. Operasionalnya ngebut, pendapatannya luar biasa, tapi pondasi keuangannya masih rapuh gara-gara utang lama. Ini kayak pertarungan antara masa depan yang cerah lawan masa lalu yang kelam. Oke, terus gimana dong cara mereka keluar dari jeratan utang masa lalu itu? Nah, disinilah mereka pasang satu taruhan besar buat masa depan. Dan visi inilah yang bikin sebagian investor berani masuk.
Langsung dari CEO-nya Pak Petrus Halim. Beliau bilang peluang besar di 2026 itu alat berat listrik. Jadi target mereka bukan lagi cuma buat survive, tapi buat jadi pemimpin di tren industri selanjutnya. Kenapa harus listrik? Apa cuma ikut-ikutan tren? Ternyata enggak. Ini langkah yang cerdas banget secara bisnis. Pertama, biaya operasionalnya lebih murah dari diesel. Kedua, mereka bisa dapat alat yang lebih terjangkau dari pabrikan Cina kayak Liugong. Dan yang paling penting, mereka numpang di atas gelombang tren elektrifikasi yang udah pasti bakal makin besar. Oke, setelah kita bongkar semua ini, sekarang pertanyaannya. Jadi, intinya apa buat kita sebagai investor? Yuk kita rangkum semuanya biar jelas. Jadi cerita IBFN ini bisa kita ringkas jadi 5 langkah. Pertama, krisis, bisnis lamanya gagal. Kedua, di-stop sama regulator. Ketiga, mereka putar haluan, jadi operator alat berat. Keempat, operasinya ngebut, pendapatannya meledak. Dan kelima, sekarang mereka bertaruh besar pada masa depan, yaitu kendaraan listrik. Nah, jadi ada dua sisi koin di sini. Sisi positifnya atau bull case-nya, pendapatan tumbuh gila-gilaan, bisnis barunya ada di sektor yang menjanjikan, dan ada backingan kuat dari Intera. Tapi sisi negatifnya, bear case-nya, utang lamanya numpuk, neracanya secara teknis minus, dan harga sahamnya liar banget. Ini definisi textbook dari high risk, high reward. Jadi, pada akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan ini. Apakah mesin bisnis baru yang lagi ngebut ini cukup kuat buat narik gerbong utang dari masa lalunya? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan nasib IBFN. Apakah mereka akan jadi cerita comeback yang legendaris atau cuma jadi euforia sesaat di pasar saham?